Hai, selamat datang di Voitainment edisi Selebriti. Kali ini aku akan ngobrol-ngobrol cantik dengan salah satu musisi muda yang cukup lumayan lagi ramai nih, karya dan juga namanya. Yap, sudah ada bersama saya Zara Leola. Hai Kak, how are Apa you? kabar? Aku baik. I'm good also. Alhamdulillah. Puasa udah bolong belum dari pernah? Udah, karena waktu itu Famous. jadi emang puasaan aku ini tahun ini I had ujian akhir sekolah. Jadi aku tidur tuh jam 1, jam 3, jadi aku bener-bener gak tidur, belajar terus kadang-kadang tuh suka gak fokus. Akhirnya? Jadi kata my mom kalau misalnya emang bener-bener gak bisa dipaksain, ya jangan gitu. Kamu skip sahur, kemudian akhirnya ya udah. Iya. Dan kamu harus menjalani kegiatan so, like, sekolah. I'm very tired. Tapi I mean like, ya nggak apa-apa sih. Nanti aku juga pasti bakal Bayar. pasti. Nah, bicara puasa nih, Lebaran tahun ini kira-kira ada yang agenda yang berbeda nggak sih dibanding sebelumnya? Atau tradisi Lebaran di keluarga kamu tuh seperti apa? Sebenarnya mungkin karena keluarga aku cukup kecil juga ya. We're like a small family. My mom, she is the only kid, anak tunggal. In her family, ya. Jadi kita nggak, I don't really have cousins from her. I mean I do, tapi bukan kayak bener-bener kayak from the family tree gitu kan Kak. Dan jadi mostly banyak kan keluarga dari ibuku itu pada di Surabaya semua. My dad, meanwhile, keluarganya juga pada di Manado semua. Jadi kalau misalnya kita bener-bener kayak hari lebarannya, kita bener-bener ya udah di rumah aja, makan. Kadang-kadang suka ngumpul-ngumpul kayak teman-teman ayah gitu kan. Karena kan emang ayah's crew kan juga termasuk family. Jadi kadang-kadang mereka suka dateng gitu. Kadang-kadang juga om-om ayah-ayah dari Ungu juga pada datang semua gitu. Oh gitu. Tapi aku denger kakek nenek dari siapa yang tinggal sama kamu? With my mom. My mom's dad and mom. Oh, jadi orang tua dari mama kamu? Yep. Oke, kakek dan nenek masih di satu rumah ya, tinggal sama kamu. Wah, oke. Berarti biasanya kalau misalkan setelah, meskipun kamu tidak merayakan Lebaran, mudik begitu? Sometimes kita mudik, but sometimes we stay in. Kapan terakhir kamu mudik? I think before pandemic actually. Before pandemic, so Yeah. it's around 2018. Yeah. Dan itu kamu masih SMP P. ya? SMP kan ya? Yeah. 2018, oh lumayan lama. Nah kalau misalkan biasa Lebaran itu kan ada tradisi sungkem nih. Kamu dengan 3 bersaudara dan ada ada Buni dan Ayah, kemudian dengan kakek nenek kamu. Yeah. Biasanya sungkem gimana tuh tradisinya? Siapa dulu? Dari yang paling tua dulu sih, jadi kayak my grandpa sit, and then and after that my grandma sit, and my dad sit, and then my mom sit, gitu sih. Sampai akhirnya di paling kecil. Tapi lucu sih, I think karena kita satu keluarga tuh semuanya gengsian semua nggak. We don't say I love you, like we don't say it daily gitu loh kan. Oh, I mean we show that we love each other, tapi bukan yang kayak enggak, a word affirmation. Iya, bukan yang kayak Kak, I love you loh Kak, gitu loh, bukan yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya Buni bilang, Zara sayang gitu. Kalau itu iya. Oh, Kadang-kadang kalau bisa nyebelin sih, kayak sayang gitu. Tapi ya mostly my mom, mungkin karena ibu aku sama aku tuh kayak temen Kak. Oh. So we're like very like friends gitu. Dengan gengsi. Dengan gengsi at the same time. Jadi kalau bisa benar-benar bikin berantem gitu, ya udah berarti yang paling pas waktunya minta maaf tuh pas Lebaran. Tapi akhirnya terucaplah kata, Mama maafin aku ya kalau ada salah. Tapi di hari-hari you don't do that. Honestly, not only me, like one whole family, one whole house actually. Oke, jadi emang tipikalnya yang gengsi ya untuk bicara. Like, it's not a bad thing. Kita tetap show that we feel guilty. Feel guilty. We feel like we have to apologize gitu. Tapi bukan tipe-tipe yang benar-benar kayak dengan kata-kata gitu loh Kak. Iya, memang gitu. Bukan kalian aja. Ya. Oke. Menarik. Nah, persiapan kalau halal bihalal ini apalagi didominasi para ciwi-ciwi nih gitu. Kalau misal kalian halal bihalal ke tetangga kah atau gimana ketika di hari Lebaran? Biasanya sih kita bikin open house. We usually make open house karena ya baik lagi sih Kak. Emang banyak kru dari Ungu, kadang-kadang kru dari aku juga pada datang semua. Oh iya. Gitu mostly.
gitu kan. Jadi kadang-kadang kita yang open house dan kita pun juga lumayan deket sama tetangga kan. Jadi kadang-kadang suka mondar-mandir sana sini gitu-gitu sih sebenarnya. Menghampiri yang lebih tua mungkin ya. Yeah. Oke. Nah berarti kan kamu harus siap nih dari pagi nih setelah sholat id gitu. Nah itu kalau lagi dandan nih pada sendiri-sendiri aja gitu dengan saudara-saudara kamu atau kayak you guys styling each other beda? I think maybe because my sisters they're still small. Jadi yang paling, dia tuh my sister yang kedua, she is SMP kelas 2. Jadi dia baru ngerti makeup, dia baru ngerti like how to be a girl gitu kan. Lagi masa-masanya. Iya, gitu. Dan yang paling kecil, centil tapi juga kemalas dandan. Jadi dia kayak ya udah pasrah aja gitu. Mungkin gara-gara faktor itu sih Kak. Jadi kayak kita nggak terlalu rempong-rempong banget. Yang penting we look tiny, we look good enough gitu sih, bukan yang bener-bener kayak harus matching semua gitu, enggak. Oh bukan tipikal yang kita tahun ini sage green, kita tahun ini pink pastel? Enggak bukan enggak banget sih, lebih ke it's not kind of our thing aja. Yeah. Gitu. Kalian bukan yang ya udah gitu ya. Tapi kayak tahun ini cukup ekstra sih kayaknya sih menurut aku. Kira-kira apa nih temanya? Karena nggak tahu deh. Saya mau hitam-hitam pada semuanya deh. Oh gitu. Jadi tahun lalu kita semua beda-beda. Tapi kita fotonya pakai kacamata, terus pakai apa sih Kak? Yang tutup turban gitu loh. Oh turban. Kita turban habis itu pakai kacamata, kita kayak mafia gitu. Oh. Gini kan. Habis itu kayak tahun ini kayak juga tetap masih warna hitam. Jadi kayak chic gitu ya maunya ya. Oh classy chic. Biasa lah, keluargaku emang agak extraordinary lah. Beda dari yang lain. Oke, menarik. Nah, untuk tadi kan lebaran pertama nih halal bihalal. Nah kemudian kalau tadi memang open house, kemudian dari keluarga Ungu juga pada datang, terus kru-kru kamu juga pada datang gitu. Nah kalau lebaran kedua ngapain biasanya? Kita tidur. Tidur? Jujur Kak, no. I mean, I wouldn't say kayak we don't really celebrate lebaran that much. Tapi maybe the fact that keluarga kita mostly pada di luar kota semua. Jadi tuh kayak kita bener-bener ya udah, bukan yang so extra about it, you know? Cause kita kan ya di Jakarta kita doang bertujuh, gitu kan. So basically we just like always talk, we just do intimidate stuff, gitu. Bukan yang kayak lebaran kedua gini, lebaran ketiga gini, bukan yang kayak sampai pindah-pindah rumah sana sini, nyamperin ini, nyamperin itu, nyamperin ini, nyamperin itu. Gitu sih Kak sebenarnya. Jadi emang karena bertujuh aja udah di situ gitu ya. Dan apa ya? Maybe because we just like it that way, gitu sih. Pada anak rumahan semua, adik-adikku tuh rumahan semua Kak. Apalagi kan kamu merasakan kayak libur nih. Iya, mungkin ya. Tapi the fact that itu juga itu sih. Apalagi ayah, gitu. Sekalian family time ya. Iya betul. Oh jadi family time, kalau misalkan ditanya family time kalian lebih suka spending time di luar, melakukan kegiatan atau ya udah di rumah? Di rumah aja sih kita. Dinner bareng. Iya, dinner bareng, makan bareng, breakfast together. Oh. Gitu. Jadi kita lebih suka intimidate. Gitu. Quality time at its finest. Iya, betul. Bukan yang kayak harus keluar sana sini, make upan sana sini, enggak sama sekali. Oke, baik. What do you do for your lebaran? Lebaran. Karena kalau kamu kan memang keluarga hanya di rumah itu saja, kemudian di luar kota gitu. Kalau aku misalkan nggak mudik ya, aku nyamper ke namanya Bude nyebutnya. Kakak dari mamaku di kota lain, tapi masih dalam kota Jakarta juga. Jadi aku akan mengunjungi mereka gitu. Hanya itu aja. Nah, bicara kalau misalkan kamu bilang tadi untuk hari kedua kamu akan istirahat, tapi kalau di hari Lebaran dengan kru-kru kamu, kemudian kru papa juga gitu, Ungu dan lain-lain, pasti kan ramai banget. Apakah ada agenda yang, kita akan perform nih, kita ada sesi, kita karaoke, doing some fun things, or ya udah cuma mingling aja? Ya kita mingling doang, cerita-cerita sana sini ketawa gitu, karena emang maybe because that's our work kali ya. Jadi kayak so we just like trying to get a break from something. Gitu sih. Masa udah nyari duitnya nyanyi? Oh gitu. Oke. Nggak kepikiran ke sana juga sih Kak. Tapi emang kita mungkin karena kita ketemunya selalu pas waktu kerja. Jadi maybe like Lebaran was the time kayak kita benar-benar trying to talk gitu. Ngobrol sana sini, talking about family. Gitu. Gitu ya pemirsa Voy. Jadi kalau mikir musisi kalau Lebaran, kalau libur ngapain sih? Nggak selalu mengerjakan apa yang mereka kerjakan gitu. Betul. They need to break.
Oke, nah kalau misalkan bicara soal perform kamu nih Yep. gitu, beberapa pihak atau publik atau bahkan warganet juga ada yang bilang katanya karena nama papa kamu mendomplang kamu secara tidak langsung gitu. Oh, no wonder anaknya Enda gitu. Nah, how do you think about it? At first, it was kind of a pressure for me. Karena aku ngerasa kayak, oh, ya gue bener juga sih. Mungkin karena bapak gue seorang gitaris kali ya, jadi gue bisa masuk entertain ini. But after that, banyak banget komen. Dan aku waktu itu bener-bener kayak terpengaruh banget sama komen-komen mereka. Gitu. Maybe because I just started in this career life and I didn't know anything gitu. Padahal deep down sebenarnya bapak gue juga gak pernah ngajarin gue soal apapun, soal musik. Aku semua otodidak, Kak. Kayak les nggak? Bener-bener belajar dari social media, YouTube, internet, gitu. Terus after that, I akhirnya kesini-sini lebih banyak yang notice aku sebagai Zara Lela. Dan lebih banyak malah yang shock karena bapakku adalah seorang Enda Ungu. Gitu. Jadi ada beberapa yang terbagi. Oh, ini anaknya, memang kita udah tahu ini anaknya Enda. Kemudian ini, anaknya Enda, gitu. Tapi ya lucu sih sebenarnya sih. Awalnya aku benar-benar ngerasa itu beban. Tapi kesini-sini aku sadar ya mungkin tanpa ayah menjadi seorang musisi kayaknya aku nggak bakal menjadi seorang Zara Lela. Mungkin juga mau gua Anak siapapun. mau gua di dunia entertain apa enggak, mau gua menjadi seorang dokter nanti, if I'm gonna be a lawyer, I'm still gonna be anaknya Enda Ungu, gitu kan. Jadi I cannot change anything, gitu. Kalau misalnya gua bisa berubah ya mungkin anything can change, bener nggak sih Kak? Bener sih. Lebih kayak kalau misalnya kita bisa milih, mungkin gua akan milih. Tapi kan nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Jadi like, yeah, I have to deal with it. And I'm starting to liking it. Gitu. And you're proud of being of course, I'm his very daughter. proud. I'm very proud to have him as my daughter. Oh, God. Sedekat apa sih kamu sama ayah? Bukannya kayak bener-bener deket banget ya Kak. Maksudnya, kan banyak ya kan teman-teman aku kayak mereka deket banget, jadi kayak udah besties gitu loh. Tapi I think he is still strict, tapi I still can talk to him. Ngerti gak sih Kak? Ngerti. Kebayang. Gitu. Tapi emang we're pretty close, very close. I started to get closer to him karena aku juga ngerti dunianya kan. Karena kan apalagi kita bertiga cewek semua, saudara. Gitu. Jadi I think he kind of needs like someone to talk to about his hobbies. And it comes to you. Dan kebetulan aku juga ngerti apa yang dia maksud. Jadi kalau misalnya dibilang lebih bestie mana? Sama Buni? Ya, sama Buni. Oh. Aku deket banget sama Buni Kak. Bener deket banget. If you meet my mom, you would love her. Oh, oke. Kayak she's like bener-bener gaul banget. Gaulnya bukan berarti kayak she goes there ya Kak. Tapi lebih ke gaul as a mom. Bagaimana cara dia berkomunikasi. Kayak aku bener-bener, I can talk to her about anything. I can talk about my relationship. I can talk about about school drama. Gitu kan Kak. Dan teman-teman aku tuh semuanya nggak ada yang panggil dia tante. Panggilnya Buni semua. Oh, Buni. Gitu. Hai Buni, hai Bu. Ini tipikal yang kalau pulang sekolah, Buni tahu gak tadi di sekolah gitu gak? Iya emang. Padahal ibuku kayak udah masih malas gitu loh. Ya udah gimana? Ya, gitu, udah terpaksa. Tapi I love her so much. I love both of my parents. Gemesnya. Oke. Ntar lu, kamu mengawalinya pertama dengan musik kah atau film? Musik kan? Aku awalnya dari nari malahan. Dari nari, I started dancing since I was 3. And then I took it professional when I was 7. 7 years old. And then I started dancing more pas aku keluarin lagu Move It. Karena aku benar-benar nari terus kan. Aku Move It, Nutu Bully semuanya. Off air pun aku juga nari. And I kind of stopped dancing ever since, I think, before pandemic. A year before pandemic. Gitu. Ya, jadi cukup men-stop ya untuk pandemik saat itu. Nah, I stopped it bukan karena I was bored of it. I stopped it mungkin karena my priority wasn't in dancing anymore. Gitu sih. I love dancing. Dancing was like my life. Mungkin sampai sekarang aku tetap masih ingat gerakan-gerakannya semuanya gitu. Tapi emang kebetulan aku kan juga sanggar kan Kak waktu itu. Dan aku juga punya kegiatan seperti ini. Jadi di saat aku kayak disuruh milih, aku nggak bisa. I have to prioritize this one first, gitu, dan dancing. So I stopped dancing sanggar karena emang waktu itu bener-bener udah nggak bisa, gitu. Oke. It was kind of sad at first, tapi I realized kayak
ya as long as it's still part of me and as long as I still love it, ya kenapa enggak? Siapa tahu tahun depan mau mengeluarkan serupa-rupa kayak Move It gitu ya? Mungkin. Atau ada rencana? Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau misalnya disuruh milih antara dance, music, film, which one? I love three of them. First of all, aku suka tiga-tiganya banget. Mungkin ya di umuran sekarang aku ini sih aku ngerasa bahwa selagi aku bisa tiga-tiganya, selagi aku bisa multitask ya kenapa enggak gitu. Ya, tapi I think for now I'm trying to prioritize music first. Gitu. Oh, menarik. Oke. Kan sekarang kamu sebentar lagi mau melepas status kamu dan misalkan di masa SMA. Yep. Apa ini kan mungkin yang jadi suatu kegelisahan bagi para apapun profesi yang menjalani sejak masa sekolah begitu. Nah, ketika nanti kamu misalkan disuruh memilih untuk memilih universitas pasti sudah dong. Sudah. Ya. Jurusan deh. Kamu mau ngambil apa? Jadi dari SMP mungkin karena aku ke sekolah swasta kali ya Kak. Jadi my goal was to go out of college-nya di luar. I wanted to go to London actually, daerah-daerah Europe sana lah, gitu. Karena aku pengen experience something new in my life. Jadi aku benar-benar pengen keluar dari rumah. Move out, Iya, I wanna learn kayak I wanna be a girl. An gitu. independent one. Iya, gitu. Terus habis itu I started this career dan ternyata aku benar-benar serius dalam karir aku ini. Akhirnya aku memilih untuk kuliah di UI waktu itu. Aku pengen ke UI, pengen ambil hukum aku. Oke. Terus habis itu kesini-sini kata my mom, Kak kamu aja sekolah aja udah bentrok banget, kamu udah stres banget, udah kayak mau, udah pokoknya udah capek banget lah Kak gitu. Terus habis itu kalau tuh masih mau kuliah UI dan hukum. gitu, dan hukum. I mean, mungkin aku bisa sanggup, tapi jadinya aku jadi losing balance again gitu loh Kak. Jadi akhirnya kata ibuku, coba deh kamu cari kuliah-kuliah yang bisa support karir kamu gitu, karena it's kind of a waste of time kalau misalnya what you're doing isn't what you want in the future right now gitu. Aku kan udah berkarir 8 tahun. 8 tahun itu kan I mean it's not that long, but I feel like it's quite long for my age, trying to maintain, trying to work gitu kan. Jadi agak sia-sia juga sih, bener sih kalau misalnya aku cuma ngebuang-buangin gitu-gitu aja. Jadi akhirnya aku memilih kuliah online dengan jurusan Ilkom. Selamat datang nanti di ilmu komunikasi. Siapa tahu saya bisa magang di sini. Oh, it's an honor then. Nggak sih Kak. Totally an honor. Tapi emang kayaknya jurusan Ilkom ini menjadi jurusan yang paling fit buat aku juga sih. Dan bagus, gitu. akan berguna. Iya. Pasti Dan akan apalagi kan aku milih kelas online. So I can do whatever I want. I can do sana sini gitu. I don't have to worry about anything. Gitu. I think that's the best. Dan gara-gara kuliah online itu aku malah lebih mikir, aku malahan pengen ambil master S2 gitu. Karena honestly I'm a girl who loves studying. That's the spirit. I love studying banget. Aku romanticize studying gitu. Walaupun aku stres, aku bener-bener kayak capek banget, tapi I love romanticizing studying. Aku suka banget ngerangkum, aku suka baca. Kak, aku anaknya baca novel banget gitu. So I love reading. I love writing, I love trying to get to know things. Itu bener-bener kayak I feel like I'm digging something gitu. Spirit. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kuliah online ini terus tiba-tiba aku dapet S2, ya I really want to. Semoga dapat gitu. So we never know in the future. 17 tahun kan? Almost 18 this year. 18 tahun. Look at Tapi nggak tahu sih ya, kalau misalnya aku balik ke sini abis pas aku kuliah, aku nggak jadi S2 Kak. Capek Siapa tahu ya kan? Kan we never know. But that's the spirit. Kita harus apresiasi. Tujuan belajar komunikasi supaya kamu tidak miskom. 4 tahun. Betul. Nggak ngomong. Oke. Maksudnya untuk spirit yang almost 80, ya kan? Hampir 18 tahun tapi kamu aja belum tahu, sudah mulai kelas ya? Belum mau mulai kelas, tapi dari penjelasan aja dia semangat banget untuk digging something, untuk belajar hal-hal yang baru, kemudian romanticizing, studying. Jadi gimana ya kamu dengan? Sebenarnya emang aku honestly
jujur aja ya Kak, sometimes it's kind of hard for me to balance that studying life with this side job life. It's very hard and very very tiring. Kayak apalagi pas waktu puasa kemarin, aku nggak sama sekali tidur. Jadi bener-bener kayak aku belajar materi kelas 10, 11, 12, aku langsung hujan, sahur, langsung nggak tidur lagi. Jadi aku tidur tuh setelah aku ujian, which is not enough time. Bayangin kayak lu nggak makan, lu nggak minum, your skin is so dehydrated, udah breakout sana sini, udah capek gitu kan, terus juga ngantuk. Tapi lu tetap harus belajar karena lu pengen nilai lu bagus gitu. Tapi tetap aja kayak I just love it. Kayak aku bener-bener ngerasa kayak effort gue tuh terbayar, walaupun even though MTK gue yang gue belajar itu nggak bakal penting juga nanti di kedepannya, ekonomi gue gitu. Tapi at the same time gue ngerasa bahwa ya it's a pleasure for me and it's an effort for me to ya lebih ke satisfied aja sih. Satisfied aja sama diriku. Sorry ya. It's okay. Okay. ASMR gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan ketika kamu tipikal orang yang berarti ketika ada goals kemudian itu tercapai puas. Enggak. Dan aku nggak puas. Aku anaknya nggak bener-bener nggak pernah ngerasa tidak puas. gampang puas atau Tapi tidak gampang puas. Tapi kan semua orang juga begitu ya. Most of Like people. even if you get 99, pasti kamu pengen 100 kan? Kenapa nggak 100 kalau ada Iya, kayaknya semua orang juga begitu sih. Tapi aku juga yang bener-bener yang kayak gue harus bagus. Gitu. Berarti kalau bisa S2 kenapa harus S1 gitu katanya? Mungkin gitu. Ya we never know ya. We never know. Oke, wah menarik sekali ya ternyata di balik sosok Zara Leola yang kalian lihat, yang manis-manis, yang cantik gitu, ternyata di balik itu ada spirit yang sangat menggebu-gebu gitu di usia yang menuju 18 tahun untuk tetap balance antara karir dan juga studinya. Semoga lancar ya, semoga apa yang kamu harapkan dan apa yang menjadi goals kamu meskipun kamu tidak gampang puas, terus Amin. Naik. Amin. Thank you untuk waktunya. Thank you for having me. Untuk pembahasan menarik lainnya seputar film, musik, dan selebriti akan terus dibahas di Voitainment tayang setiap minggunya. Sampai jumpa.